Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib yang telah kita laksanakan, dan kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan dengan niat hati kita untuk meluangkan waktu untuk thalabul ilmi ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita tapaki setiap langkah dan jejaknya, serta kemudian kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir, di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan sedikit membahas satu nasihat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin dan termasuk al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, yaitu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau pernah menasihatkan tentang apa sih kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang berada di Masjid Cokro Aminoto ini ataupun di luar sana mungkin sudah terbiasa dengan menjaga sholat 5 waktu kita, karena memang sholat waktu 5 waktu ini yang kemudian kita kerjakan secara berjamaah ini menjadi pengaruh yang sangat besar pada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin mengubah gaya hidup kita dari gaya hidup yang kurang bagus, banyak waktu yang terbuang, mungkin salah satu cara untuk mengubah gaya hidup kita itu dengan melaksanakan atau mengerjakan sholat 5 waktu ala waktiha, yaitu sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ayul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah kemudian menyampaikan dan memberikan nasihat kepada sahabat yang bertanya tadi dengan mengatakan as-sholatu ala waktiha, yaitu kamu mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Artinya waktu sholat itu para ulama membagi 3, Pak. Ada waktu awal, waktu pertengahan, dan waktu akhir. Ya, dan yang terbaik mereka sepakat bahwa
Waktu terbaik di dalam mengerjakan atau mendirikan sholat 5 waktu itu adalah di awal waktu. Walaupun secara hukum fikih itu kita bisa memahami betul, kita boleh misalkan sholat duhur itu boleh kita sholat masih di jam 3, setengah 3, karena hari ini waktu sholat asar jam 3 kurang dikit Pak ya, jam 3 kurang dikit atau lebih dikit ya, kurang lebih jam 3-an, setengah 3 ternyata kita baru mengerjakan sholat duhur. Secara hukum fikih sah dan dibolehkan ya, tetapi tetap para ulama menyebutkan yang paling utama itu adalah tetap di sholat di awal waktu ya. Kalau mungkin ada bapak ibu di rumah mengerjakan sholat 5 waktunya, itu mungkin di akhir waktu, secara fikih sah ya, sah. Tetapi ada satu ungkapan yang dulu pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan, man duyya'aha fahuwa lima siwahu atiya. Barang siapa yang meremehkan sholat ya, meremehkan sholat 5 waktu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, menjelaskan yang dimaksud meremehkan waktu itu adalah bukan meninggalkan ya, meremehkan sholat ya, bukan meninggalkan sholat. Dia mampu sholat di awal waktu tetapi dia undur waktunya. Dia mampu sholat secara berjamaah, walaupun para ulama fikih, ahlu fikih mereka berbeda pendapat berkaitan dengan hukum sholatil jamaah, hukum sholat berjamaah. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW tidak kita temukan satu riwayat pun yang di sana disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat 5 waktu tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Imam Syafi'i mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain gugur. Ya, terlepas dari hukum itu semua, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu kecuali beliau kerjakan secara berjamaah. Ya. Berkaitan dengan umat tadi yang mengatakan man duyya'aha fahuwa lima siwahu atiya, barang siapa meremehkan, Ibnu Abbas menjelaskan meremehkan itu bukan meninggalkan, dia mampu sholat secara berjamaah. Bagi bapak-bapak mungkin yang lebih utama itu berjamaah, bagi ibu-ibu di rumah itu lebih utama dan di bilik itu lebih utama. Kalau di rumah dan di bilik itu bisa lebih baik ya, tapi kadang di daerah-daerah tertentu itu ada ibu-ibu yang ketika sholat di rumah itu dia tidak bisa sholat Pak ya, bisa jadi karena satu mungkin dari segi bacaan dulu ketika waktu kecil, ketika waktu usia dewasa, ketika tubuhnya masih kuat, tidak di halamannya, di kampung halamannya belum ada ya, belum ada kegiatan TPQ mungkin, atau belum ada kajian-kajian yang memberikan pencerahan, yang mengajarkan tentang bacaan-bacaannya, sehingga kadang terpaksa dia kalau tidak sholat ke musola atau ke masjid, dia tidak bisa sholat sendiri. Mungkin rokaatnya juga kadang sering lupa-lupa, akhirnya dia sholat datang hadir ke masjid dan ke musola. Fahuwa lima siwahu atiya, kata Umar bin Khattab, maka selain daripada sholat mesti akan dia lebih remehkan lagi. Sholat saja diremehkan Pak, maka selain daripada sholat mesti akan lebih dia remehkan lagi. Ya, ini perkataan sahabat Umar bin Khattab yang berkaitan dengan sholat ya. Utsman bin Affan menyebutkan, nanti kita jelaskan di akhir penjelasan. Qala Utsman radhiyallahu an, Utsman bin Affan berkata, man hafidha shalawatil khamsa li waqtiha wa dawami 'alaiha wa dawama 'alaiha. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya ya, li waktiha, dia kerjakan di waktunya, wa dawama 'alaiha, dan dia
kerjakan sholat 5 waktu itu dengan dawam. Ya, dawam itu artinya terus menerus, tidak pernah leren. Ketika waktu sholat duhur datang, sebelum duhur dia sudah datang. Ya, sebelum sholat waktu adzan kumandang dia sudah mempersiapkan diri. Jadi kalau salah satu bapak ibu hadirin kalau tidak punya kesibukan ya, tidak punya kesibukan yang mendesak, itu baiknya sebelum muadzin itu datang kemudian mengumandangkan adzan, itu kita di rumah mungkin sudah mempersiapkan dulu dengan wudhu dan persiapan-persiapan yang lain untuk pergi ke masjid atau mushola. Ya, ini salah satu penjagaan. Ya, salah satu penjagaan. Di tempat kami itu ada bapak-bapak yang usianya sudah tidak lagi muda, tetapi masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk pergi ke sawah, Pak. Jadi sering lewat kadang di sebelah selatan pondok, kadang lewat di jalan sebelah utaranya itu ketika jam 11 itu dia pulang dari sawah. Kadang mikul bawa bawa cangkul, ya, bawa singkong, ya, singkong dibawa. Kadang bawa kayu, kajeng, ya. Angsal kajeng Pak nggih. Alhamdulillah niki wonten blarak dawah. Nah, dibawa. Itu jam 11 pulang, kadang setengah 11, Pak. Itu hampir saya amati tidak pernah pulang lebih dari jam setengah 12. Ya, dia datang itu pulang dari sawah. Dia tidak punya jam dan tidak punya HP. Ya, tapi dia lihat matahari, oh matahari sudah hampir dia pulang. Persiapan wudhu, kadang jadi muadzin pas jadwalnya azan. Ya, pas jadwalnya azan. Rutinitas begitu, Pak. Nanti istirahat jam 1 berangkat lagi. Kadang istirahat, kadang berangkat lagi. Pulang nanti menjelang asar, setengah jam sebelum asar. Jadi ada waktu untuk mandi, bersih-bersih dan berangkat ke masjid atau ke mushola. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu menjaga sholat 5 waktu itu salah satunya begitu, mempersiapkan. Jadi dia menunggu, ya, ketika dia bekerja itu dia menunggu kapan ini sholat duhurnya, itu Pak. Ya, oh sepertinya udah mau sholat duhur, saya tak ke, ya udah saatnya pulang begitu. Man hafidha shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha ay ala muhafadzati shalawat. Ya, ini ada keterangannya, perkataan Utsman bin Affan. Ini ada di Nasaihul Ibad ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Barang siapa menjaga salat 5 waktunya di waktunya dan dia istiqomah tetap menjalankannya, ay ala muhafadzati shalawat, dia menjaga sholat 5 waktu tadi, menjaga waktunya tadi, artinya sebelum muadzin itu datang, dia sudah mempersiapkan diri, ya, sudah wudhu, sudah persiapan, sudah nunggu sholat. Ya, akramallahu ta'ala bitis ikaromatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia dengan 9, ya, dengan 9 hal. Ya, Allah akan memberikan dia 9 hal. Ya. Awaluha yuhibbuhullahu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ya, Allah akan memberikan kecintaan kepadanya, ay yakhsuhu bil qurbati wal ahwalil aliyah. Jadi ini poin pertamanya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Wa yakunu badanuha sahihan. Yang kedua adalah maka badannya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari hikmah, ya, terlepas dari hikmah bagaimana cara Rasulullah SAW takbiratul ihram dan bagaimana manfaat yang diambil dari tubuh kita saat kita takbiratul ihram sampai kita rukuk, sampai iktidal, sampai sujud, bangun dari sujud sampai ya tahiyat awal dan tahiyat akhir.
terlepas dari hikmah manfaat-manfaat tadi, tapi di sini disebutkan wa yakunu badanuha sunihan, badannya akan diberikan, selalu akan diberikan kesehatan. Ya, itu salah satunya menjaga sholat 5 waktu. Ya, diberikan kesehatan di badan. Ai bila uyubin, ya, tanpa diberikan air. Wa tahrisuhul malaikatu, dan malaikat akan senantiasa menjaga. Yang ketiga, minal balaya lati lam tabarruma, lam tabarrum. Ya, dan malaikat senantiasa akan menjaga dari segala macam bahaya yang akan menimpanya. Kemudian wa tanazzalul barakati ail khairu al kasir fi darihi. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepadanya, ya, kepada rumahnya keberkahan atau al khairu kasirun, al khairu al kasir, atau sesuatu kebaikan yang sangat banyak melimpah. Salah satu kebaikan di rumah itu, Pak, itu istri yang sholihah. Ya, salah satu kebaikan di rumah itu istri yang sholihah. Bapak-bapak itu bisa betah di rumah itu karena ada istri sholihah. Ya, istri sholihah itu sering saya ulang, cirinya ada berapa, Pak? Ya, cirinya ada, iya, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu sudah mengerjakan sholat 5 waktunya di rumah. Istri-istri dengan pastikan nanti di rumah sudah sholat belum, sholat 5 waktu. Ya, pastikan sudah sholat. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha, dan kemudian ketika bulan Ramadan itu dia mengerjakan puasa, kecuali ketika datang bulan haram untuk berpuasa. Ya. Dan wa hafidat farjaha, yang ketiga adalah dia menjaga diri, menjaga kehormatannya. Ya. Yang keempat adalah wa ta'at zaujaha, yang keempat adalah taat kepada suaminya. Yang paling berat itu, Pak, dari sholat 5 waktu, puasa, menjaga diri, menjaga kehormatannya. Yang keempat ini yang paling susah bagi seorang wanita. Apa itu? Taat kepada suami. Kenapa paling susah, Pak? Kenapa paling susah? Hah? Oh, coba ditanya istrinya. Kenapa poin yang keempat ini kok susah sekali? Kamu disuruh taat kepada aku kok susah. Nek dongongi bantah, suaranya lebih tinggi daripada suara kita. Padahal suara suami sudah lembut, Dek. Ambil yang bagus. Ini nanti kalau begini, wah iya, suaranya lebih keras, Pak, daripada suara kita. Nah, padahal kalau di dalam rumah tangga, Pak, konsep parenting di dalam rumah tangga itu, kalau suara istri lebih tinggi dibandingkan dengan suara suaminya, pasti di dalam rumah tangga tersebut itu hampir tidak ada kebaikannya. Merasa sakinahnya sudah hilang, rasa sakinah, tenang, ketenangannya. Makanya biasanya bapak-bapak itu tidak betah di rumah, mending jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke yang lain lah. Ya, mungkin bisa jadi salah satu sebabnya itu perhiasannya yang harusnya menghiasi di rumah itu tidak jadi perhiasan, sehingga para suami akhirnya memilih untuk mencari perhiasan di luar atau mencari kesibukan di luar. Mancing misalkan, mancing sehari semalam kuat, Pak. Di rumah sehari semalam tidak kuat hadapi istri. Hadapi istri ibu ya. Begitu, Bu. Jadi bagaimana caranya? Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Penghuni neraka yang terbanyak itu bukan dari kaum Adam, tetapi dari kaum Hawa. Ya, padahal syarat untuk masuk surganya itu gampang, yang Adam apa yang Hawa? Hawa. Cuma 4, Pak. Sholat 5 waktunya, puasa Ramadan. Di situ nggak disebutkan puasa sunnah, juga nggak disebutkan sholat tahajud, nggak ada. Sholat duha juga nggak ada. Sholat 5 waktu. Puasanya juga cuma syahruha, puasa Ramadan tok.
tidak ada puasa 6 hari, puasa Syawal 6 hari setelahnya, tidak ada puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Tidak ada. Ya, wa hafizat farjaha, yang ketiga cuma menjaga kehormatannya. Kalau ada datang, suaminya lagi pergi, ada laki-laki ketok pintu, assalamualaikum, paket, tahu istri menjaga diri, maka tidak bisa dibukakan. Ya, kalau itu paket, dia cuma ngomong, Pak, taruh di depan, gitu. Pingin ngeteh dulu, enggak bisa, suami sedang pergi, gitu Pak. Salah satu penjagaannya begitu. Ya. Dan yang keempat adalah taat sama suaminya. Ya, taat sama suaminya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu yang cukup menggelitik. Ustaz, itu saya sebenarnya pingin sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah menjaga diri, saya sangat menjaga. Tapi apakah yang keempat ini pantas suami saya itu ditaati, Ustaz? Itu, ini protes dari ibu-ibu. Wong sholat saja kadang malas-malas, Pak Ustaz. Apakah saya harus taat kepada suami? Apakah dia pantas untuk ditaati, begitu Pak? Kira-kira kalau bapak-bapak yang ditanya begitu, jawaban bapak gimana Pak? Nah, jawabannya gimana Pak? Oh, pantas, tetap pantas, gitu kan? Atau gimana Pak kira-kira Pak? Itulah salah satu fungsi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Diumpamakan seorang suami istri itu adalah seperti kamu itu adalah pakaiannya dan dia adalah pakaianmu. Ya. Hunna libasul lakum, dia pakaian kalian. Walakum libasul lahun. Artinya sifat pakaian itu apa Pak? Sifat pakaian itu adalah untuk menutupi segala aib-aib yang ada di seluruh tubuh kita. Kita itu diumpamakan seperti pakaian bagi istri kita. Istri kita juga pakaian bagi kita. Kenapa? Karena ketika seorang anak menikah, ya, seorang anak dengan bapak, dengan ibu orang tuanya, sedekat-dekatnya Pak, itu tidak ada yang lebih dekat daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah menikah. Itu lebih dekat laki-laki dan perempuan yang tadinya tidak pernah mengenal, tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah ya mungkin sapa, ketemu, ya, itu lebih dekat Pak setelah menikah itu, ya, lebih dekat. Maka yang tahu semua aib yang ada pada istri ya suami, mungkin orang tuanya malah nggak tahu. Yang tahu aib suami juga istrinya. Ya, istrinya, karena mereka ya semua tidak ada yang tertutup. Ya, semua terbuka dengan istri itu. Makanya kondisi suami istri itu sangat erat. Ya, itu yang disebut dengan mitsaqan ghalidho. Ya, mitsaqan ghalidho, perjanjian yang kokoh. Ya, itu saking kuatnya. Ya, dan antara suami dan istri itu saling mempengaruhi, Pak. Ya, dan tidak ada pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh seorang suami kepada istri atau seorang istri kepada suami. Makanya ketika bapak-bapak dulu menikah, qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bi mahrin mazkurin halan, begitu kan, kemudian tidak langsung ke kamar kemudian enggak kan, ibadah di kamar kan enggak, didoakan dulu, dipegang ubun-ubunnya, kemudian kita minta kepada Allah agar apa? Terhindar dari keburukan-keburukan yang ada pada istri dan diberikan ya kebaikan-kebaikan, dikeluarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada istri. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu ketika menikah dipegang ubun-ubunnya enggak Pak istri-istrinya? Nah, nanti pulang dipegang Pak ya ubun-ubunnya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha, begitu. Nanti pulang sampai rumah dipegang itu. Ini apa namanya? Yang waktu dulu tertinggal, gitu. Waktu ketika menikah awal tertinggal. Iya, itu salah satu sunnah yang
apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudharu ala wajhihi simas salihin. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di wajahnya adalah dari wajah-wajah orang-orang yang salih. Ya, salah satu orang yang menjaga salat 5 waktu, Pak. Menjaga salat 5 waktu. Ya. Kemudian wa yalinullahu qalbahu. Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat layin. Layin itu apa? Layinah, lembut. Lina, makanya kalau ibu-ibu biasanya ada yang namanya lina. Nah, itu dari kata layinah. Artinya lembut. Ya. Namanya siapa? Lina, itu dari kata layin. Biasanya orangnya lembut. Kalau ada yang namanya Lina tapi orangnya galak, ya mungkin itu salah alamat ya. Fayak balul mu'id. Ketika orangnya lembut itu, hatinya dilembutkan oleh Allah, maka dia mudah untuk menerima nasihat-nasihat mau'idhah. Ya, menerima nasihat itu gampang. Itu kalau hatinya lembut. Kemudian selanjutnya wa yamuru ala siratil kalburkil lami. Ya. Dia ay al-mubih. Ya, dia akan melewati as-siratal mustaqim, akan melewati sirat itu secepat kilat. Ya, secepat kilat. Seret itu. Padahal kalau kita di beberapa pembahasan di kitab-kitab zaman dulu itu ketika kita melewati sirat, jembatannya itu sebesar rambut. Pernah dengar, Pak? Ya. Yang mau dilewati itu sebesar rambut ini, Pak. 1 helai rambut. Sirat. Kira-kira bisa dilewati enggak? Kalau dipotong jadi 7, disigar-sigar jadi 7, Pak. 1 rambut disigar-sigar jadi 7. Mata kita mustahil untuk bisa melihat potongan-potongan dari rambut tadi. Ya, tetapi orang yang menjaga sholat 5 waktu ini, Pak, melewati sirat tadi itu seperti kilat. Itu hanya ada yang di film-film, Pak. Kalau di dunia ya, seperti kilat. Ya. Wa yanjihullahu minan nari au naru jahannam. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari api neraka. Wa yanziluhullahu fil jannah, dan Allah akan memasukkan ke dalam jannahnya fi jawaril ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, fi jiwaril ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan di tetangga-tetangga mereka adalah orang-orang yang di dalam hati mereka la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, wa lahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Ai fi qarbil auliya al-kibar, atau mereka nanti akan dikumpulkan tetangga-tetangga mereka itu adalah aulia, wali-wali Allah yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Ini nasihat Utsman bin Affan, nanti akan kita perdalam di pembahasan yang selanjutnya. Di Utsman bin Affan di sini disebutkan juga ada man hafidhas shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha. Ada kata dawam. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan satu surat yang dulu pernah kita bahas, Pak, di dalam Quran, surat Toha ayat 132. Ya, surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha. Allah ini mengatakan kepada Rasulullah, ya, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir alaiha, dan wastabir alaiha, maka dan bersabarlah dengan kesungguhan di dalam
alaiha mengerjakan sholat tadi, berarti sholat itu butuh kesabaran enggak? Butuh kesabaran, Pak. Apalagi jika takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah imamnya bacanya alif lam mim atau alif lam ra atau surat-surat yang cukup panjang. Ya, kan butuh kesabaran untuk senantiasa mendengarkan dan senantiasa khusyuk di dalamnya. Ya, habis itu bacaannya keliru. Ya, habis itu yang belakang tidak ada yang hafal. Ya, akhirnya imamnya bingung, habis ini apa? Yang belakang apa ya? Ono sing ngerti kabeh, Pak. Iya. Habis itu banting setir. Bacanya bacanya apa? Kulhu, ya. Kulhu. Banting setir. Imamnya bingung, jamaahnya di belakang juga bingung. Ya. Disuruh sabar kita mengerjakan sholat ini, Pak. Ya. Rasulullah itu pernah menegur salah seorang sahabat yang sholat bacaannya itu panjang. Pernah menegur yang bacaannya panjang. Kenapa? Karena kondisi di waktu itu mungkin banyak orang yang sedang selain cuaca panas, banyak orang yang memiliki kesibukan, ya, memiliki alasan kesibukan yang lain, sehingga nanti ada waktu-waktu yang harusnya itu waktu yang bacaannya panjang dan waktu yang bacaannya pendek-pendek. Kalau sholat subuh itu waktu yang tepat untuk bacaan panjang apa pendek? Hah? Mohon maaf. Waktu sholat subuh itu secara logika kita yang bisa menerima itu bacanya harusnya panjang, Pak. Kenapa panjang? Waktunya cuma 2, rakaatnya cuma 2. Habis itu kita setelah istirahat panjang, dari habis isya nanti berarti jam 7, jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kita tidur. Kalau bangunnya pas adzan. Ya, 8 jam tidur, selesai istirahat, nah bacaannya dipanjangkan. Bacaannya panjang. Sholat zuhur kira-kira bacanya pendek apa panjang? Bacaannya pendek. Kenapa pendek? Orang beraktivitas baru capek-capeknya istirahat. Bahkan yang khutbah Jumat pun disunahkan untuk memperpendek khutbah. Ya enggak? Bayangkan, Pak, jam 11, setengah 12, jam 12 kurang seperempat, itu waktu-waktunya untuk nyaman untuk apa? Tidur, istirahat, capek, baru aktivitas. Sehingga khatib pun disunahkan untuk mempercepat khutbahnya, ya, bukan memperpanjang. Kalau memperpanjang khutbahnya ya sudah, Pak. Ya saf pertama, oh sudah khusyuk semua ya. Saf kedua khusyuk, saf ketiga sampai belakang sana yang lain dia di belakang sana, oh malah ada sandaran, Pak. Yang di luar ramai karena isinya biasanya anak-anak kecil, kok rampung-rampung gitu kan, nunggu Jumat berkah, habis ini kan mau makan, ya kan, rampung-rampung. Ya maka disunahkan ketika zuhur itu bacaannya tidak terlalu panjang. Asar, kalau asar standar pendek ya. Maghrib pendek. Maghrib itu capek, Pak. Bisa aktivitas, pengennya pendek dulu lah. Habis itu kan kajian. Isya sedang itu gimana? Iya. Kulhu lah ya, Pak ya.
Bacaan ini nggak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Iya. Supaya apa? Supaya jamaah juga nyaman. Ya, jamaah juga nyaman. Saya kalau di tempat kami ya di musola itu biasanya Pak ya, sholat subuh itu minimal 2 halaman. Kalau subuh 2 muka, 2 halaman. Juz biasanya juz 3 atau juz 28. Nah, saya ambilkan juz 3. Kalau saya ngimami biasanya juz 3, ambil juz 3. Nah, juz 3 kan masih banyak yang hafal. Kalau juz 1 itu banyak yang hafal, Pak. Juz 1 banyak yang hafal. Nah, memurojaah juz 3, 4 itu agak kesana itu agak jarang yang hafal, jarang yang murojaah. Jadi saya ngambil yang juz ketiganya di surat Al-Baqarah maupun surat Ali Imran. Kalau enggak di juz 28. Juz 28 itu misalkan surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu kan 2 muka. Lembar pertama sampai ayat 7 itu, sampai ayat 7. Nah, lembar berikutnya sampai ayat akhir. Sampai akhir hayat. Akhir hayat. Akhir ayatnya. Atau kalau enggak ditambah sedikit di surat Al-Munafiqun, itu standar. Jadi kalau subuh habis subuh itu 2 muka. Pernah maghrib itu panjang, Pak. Pernah maghrib panjang, isya panjang itu pernah. Kapan? Ketika hujan, turun hujan lebat. Kemarin hujan enggak sih, Pak? Oh, ketika hujan lebat itu, Pak. Kalau maghrib hujan lebat, isya sekalian kan, jamak mator kan, jamak mator. Nanti yang menentukan jamak matornya nanti imamnya, bukan makmumnya. Makmum nggak boleh menentukan jamak mator, jamak karena hujan. Ya, dilaksanakan di masjid atau di musola. Jadi nanti ketika hujan deras, ya sudah mau ya naik airnya begitu, nah, imam yang menentukan qomat gitu. Maka makmum mengikuti semua. Namanya jamak mator, jamak ketika turun hujan. Tapi bukan gerimis, Pak. Nanti gerimis dikit, gerimis pernah bilang, gerimis nih Ustaz. Oh iya jamak. Oh, enggak. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, ada syarat-syaratnya. Nanti di mazhabnya Imam Syafi'i itu lebih ketat. Ya, di jamak mator itu. Ya. Maka itu salah satunya begitu. La nas'aluka rizqan. Surat At-Taha ayat 132. Kami tidak memintamu rizki. Nahnu narzuquka, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu, wal aqibatu litaqwa. Dan adalah bagi kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam beberapa tafsirnya saya membawakan beberapa tafsir ketika menjelaskan tentang ini. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim, dulu pernah kita bahas juga di beberapa kesempatan. Wa qauluhu, beliau mengatakan, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bisolatin wastabir 'alaiha. Ya, tegakkanlah salat, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan kamu bersabar di dalamnya. Istankidhum min adzabillahi iqamis sholati. Salah satu cara untuk terhindar dari azab Allah, azab binar, itu adalah dengan biiqamis sholati, dengan mendirikan sholat. Wastabir anta ala fi'liha. Ya, dan kamu bersabar terhadap ketika mengerjakannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Jadi kalau pingin anak-anak kita itu taat kepada kita, Bapak Ibu hadirin, itu caranya salah satunya adalah diperintahkan untuk taat kepada Allah. Kalau dia sudah taat kepada Allah, nanti dia akan secara otomatis akan menaati orang tuanya. Ya, akan menaati orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tadi ya layyinul qalbi, ya, atau kelembutan hatinya. Ya, hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abi Hatim mengatakan, hadatsana
Ahmad bin Salih dan seterusnya dari Umar bin Khattab, kana yabitu indahu ana wa yarfa'u wa kana lahu sa'atun minan laili yusolli fiha farubama lam yakum fanaqulu la yakumul laila kama kana yakumu wa kana idza istaiqadha aqama. Ya, ini berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dimana dari pernah Zaid bin Aslam pernah menginap di rumahnya, ya. Dan ada waktu-waktu tertentu itu beliau sholat malam, Pak, mengerjakan sholat malam dan membangunkan keluarganya. Ya, disuruh sholat malam. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW itu Allah paling senang jika seorang suami itu atau seorang istri membangunkan pasangannya. Istri bangun dulu, suaminya dibangunkan. Kalau suaminya kemudian susah bangunnya, disuruh ngapain? Ya, gebjur, ya. Disuruh siram, dipercikkan pakai parfum atau pakai parfum air yang dikasih parfum itu dilapkan ke wajah suaminya. Itu Allah senang, Pak, dengan yang model seperti itu. Ya. Yang disebut warohmah, ya, warohmah itu salah satu penafsiran di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Itu di saat di usia sudah senja, bapak ibu sudah senja, mungkin 60-70 tahun hidup bersama, tidurnya masih satu kamar, satu ranjang, maksudnya bukan satu kamar, ya, satu ranjang, tidurnya masih satu ranjang. Kalau bapaknya dulu yang bangun, bapak ambil air wudhu, selesai, bangunkan istrinya. Kalau istri dulu yang bangun, istrinya ambil air wudhu, bangunkan bapaknya. Pak, sudah waktunya sholat qiyamul lail. Itu rahmah, salah satu makna di dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang disebut dengan rahmah itu begitu. Sampai usia senja, dia masih saling tolong menolong untuk memberikan motivasi di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling indah itu, Pak. Ya, maka kesepakatan, ya, suami sama istri saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ayo nanti malam jam 3 kita bangun. Salat apa? Salat tahajud. Tuh, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wa qauluhu la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, yakni idza aqamta sholata ataka rizqu min haitsu la tahtasibu. Ya, kata Ibnu Katsir, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, ketika Allah mengatakan kami tidak memintamu rizqan, sebuah rizki, nahnu narzuquka, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Mananya adalah idza qumtas sholata, jika kamu mendirikan sholat, ataka rizku, maka rizki itu akan datang, ya, maka rizki itu akan mendatanginya. Jadi sholat sendiri itu sudah bagian dari rizki, Pak. Ya, kalau di benak kita dulu pernah saya sampaikan, kalau disebut rizki itu bentuknya uang saja, bentuknya kertas saja, itu kita keliru. Ada yang lebih baik daripada itu semua. Salah satunya adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Buktinya apa? Buktinya orang untuk mendapatkan sehat, dia akan mengorbankan seluruh uangnya. Ya, duwene apa ya wis didol untuk mendapatkan kesehatan. Jadi salah satunya begitu. Ya, jadi rizki akan datang kepadanya jika orang itu sholat. Min haitsu la tahtasibu, dari arah yang tidak pernah kamu duga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat surat At-Thalaq ayat 2 sampai 3. Ya, jadi diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyebutkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum birizqi wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Ad-Dzariyat ayat 56 sampai 58. 56 sampai 58. Ya, ini banyak, Pak, kaitan dengan rizki semua. Walihadza qala la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa qala as-sauri la nas'aluka rizqan
ai la nukallifuka tolab. Ini disebutkan Pak ya. Di sini la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepadamu ya Muhammad. Itu mengatakan waqala as-Sauri, Imam As-Sauri mengatakan la nukallifuka tolaba. Ya, kami tidak membebanimu untuk mencari. Ya, karena rezeki itu memang tidak dicari. Rezeki itu dijemput. Ya, dijemput, Pak. Bukan dicari. Rezeki itu dijemput. Diantar ya. Ya, rezeki itu dijemput. Kalau Umar bin Khattab mengatakan arizku rizqoni, rezeki itu ada dua. Rizkun tatlubuhu wa rizkun yatlubuka, rizki yang kamu cari dan rizki yang mencarimu. Dulu pernah saya sampaikan itu kata Umar bin Khattab ya. Tapi memang begitu Pak, kalau sudah rezeki itu memang tidak kemana-mana lagi gitu loh. Kalau sudah rezeki itu sudah tidak kemana-mana lagi. Apa buktinya rezeki itu Allah yang bagi? Buktinya kemarin baru ada kasus orang jualan teh bisa umroh, bisa lain sebagainya. Tapi kalau kita niru begitu, apakah kita jadi umroh juga Pak? Belum tentu Pak. Ya, dengan apa namanya, dengan jualan yang sama itu belum tentu sama nasibnya. Karena yang bagi bukan jualan es tehnya, yang bagi juga bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan kerja keras kemudian dia penghasilannya sama atau lebih banyak yang bekerja keras penghasilannya sama dengan yang tidak bekerja Pak? Yang tidak bekerja keras. Jadi yang bagi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cuma disuruh untuk menjemput. La nukallifuka tolab. Makanya orang itu susah, kenapa Pak? Karena dia memikirkan sesuatu yang harusnya tidak dia pikirkan. Ya. Rizki itu haknya Allah atau haknya manusia? Haknya Allah yang memberi. Tapi saat manusia itu memikirkan itu Pak, nah itu yang jadi bebannya, makanya banyak orang stres. Ya, banyak orang uring-uringan. Itu karena itu. Ya, dia mengambil haknya Allah, kemudian dia pikir-pikir sendiri. Habis itu ketika dia dapat rezeki, dia ngomong, ini dari hasil kepintaran dan hasil keringatku. Ini dari ide-ideku, ini dari semuanya kepada dirinya. Padahal kita ibadah begini saja Pak, sholat jamaah, kalau Allah tidak menggerakkan, kira-kira bisa datang ke sini apa enggak? Enggak bisa Pak. Nah, enggak bisa datang kita. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, maka tidak akan pernah terjadi seperti ini. Tholabul ilmi juga sama. Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. 9 hal yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Allah mencintainya, badannya selalu sehat, dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang solih, hatinya dilembutkan oleh Allah, melewati sirat seperti kilat, diselamatkan dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan di jannah, dan di jannah akan bertetangga dengan orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini 9 kemuliaan menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua, baik Bapak Ibu hadirin yang di Masjid Chokro Aminoto ataupun yang di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.